Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang akan membahas tentang sejarah Bung Karno. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Kata Bung Karno, perhatikan tiga sendi, yaitu satu, merdeka pengetahuan, dua, merdeka akal, tiga, merdeka ruh. Yang saya akan bahas sekarang yang pertama yaitu merdeka pengetahuan. Kata Bung Karno, harus merdeka pengetahuan. Salah satunya begini. Dulu siapa yang tak kenal, siapa yang tak tahu dengan nama Genghis Khan. Genghis Khan ini salah satu raja penguasa benua-benua. Wilayah kekuasaannya benua antar benua, bukan negara antar negara, tetapi benua antar benua. Pengaruhnya Genghis Khan sampai ke negara-negara barat, negara-negara Eropa. Negara-negara barat, negara-negara Eropa apabila mendengar nama Genghis Khan, gugup dia, takut, saking berpengaruhnya nama Genghis Khan. Sampai suatu saat di negara Rusia, kucar kacir para tentaranya kucar kacir dengan pasukan Genghis Khan. Genghis Khan mempunyai sistem peperangan yaitu yang disebut angin simun, yang datang dengan tiba-tiba. Dan pernah bertanya Genghis Khan kepada para tentara-tentaranya. Pertanyaannya begini. Apa di dalam hidup kalian yang paling bahagia, yang paling senang? Jawaban para tentara-tentaranya yaitu berburu di atas angin, yaitu menggunakan burung alap-alap. Waktu zaman dulu para tentaranya Genghis Khan itu hobinya itu berburu di atas angin yang menggunakan burung alap-alap. Sambil naik kuda berlari, diterbangin burung alap-alap, dilepasin, langsung ke sasaran yang buruannya itu, binatang buruannya itu. Tetapi Genghis Khan sendiri mempunyai dua hobi, yaitu satu hobi mematahkan perlawanan orang lain, dua hobi kekuasaan. Itu dua hobi Genghis Khan. Asalnya bukan di waktu masa kecilnya bukan namanya bukan Genghis Khan tapi Temujin. Berubah nama menjadi Genghis Khan itu sesudah besar. Asalnya itu Genghis Khan masa kecilnya itu hidup di Padang, di alam Padang, di lapang Padang. Dia dibuang oleh sukunya yang bernama suku Kiat, dibuang sama ibunya sama Genghis Khan, dibuang sama sukunya, sama rombongannya. Jadi hidup berdua di Padang, lapang tanah Padang. Sangat miskin dia waktu masa kecilnya. Terus tumbuh besar Genghis Khan menjadi seorang anak remaja, dan sudah kelihatan dari masa remajanya Genghis Khan itu anaknya tangkas dan cerdas. Tapi kecerdasan itu digunakan, ya begitulah, tidak benar. Genghis Khan
menguasai asalnya kampung ke kampung, desa ke desa, terus kota ke kota. Kekuasaannya Genghis Khan asal pertamanya proses kekuasaannya itu kampung ke kampung, desa ke desa, kota ke kota, negara ke negara, bahkan benua ke benua. Itu pengaruh kekuasaannya Genghis Khan. Singkat kata, singkat cerita, waktu zaman Bung Karno ada yang bernama Dr. Hitler. Hitler ini orang Rusia, pimpinan Nazi. Hitler itu siapa yang nggak tahu dengan nama Hitler? Orang-orang Barat, orang-orang Eropa ini kalau mendengar kata Hitler, nama Hitler, gugup dia. Orang-orang Barat, orang-orang Eropa gugup dengan pengaruhnya nama Hitler, pimpinan Nazi. Hitler ini pernah berkata begini di kumpulan kepala negara-negara, salah satunya ada Bung Karno. Hitler pernah berbicara seperti ini. Orang-orang Asia itu nggak ada apa-apanya. Terdengar kata-kata Hitler seperti itu oleh Bung Karno. Lalu Bung Karno senyum seolah-olah tahu semua rahasia Hitler. Paham betul Bapak Bung Karno pada Hitler. Lalu Bapak Bung Karno membantah bicara Hitler. Justru Hitler, kata Bung Karno, justru Anda telah belajar kepada orang-orang Asia. Saya tahu Anda bermalam-malam kurang tidur, mempelajari biografinya orang Asia, yaitu Genghis Khan. Saya paham betul sistem perpolitikannya, sistem perperangannya. Saya paham betul bahwa Anda telah belajar kepada orang Asia, yaitu yaitu Genghis Khan. Akhirnya di situ Hitler malu sendiri mengeluarkan kata-kata seperti itu, meremehkan orang-orang Asia. Akhirnya tunduk di bawah Bung Karno. Hitler tidak berani macam-macam lagi kepada orang Indonesia, khususnya kepada Bapak Bung Karno, presiden kita. Bung Karno dengan wawasannya luas, dengan pengetahuannya yang luas, jadi tahu sistem perangnya Hitler. Makanya di situ Hitler enggak macam-macam sama Bung Karno, tunduk sama Bung Karno, presiden kita. Akhirnya singkat cerita, enggak macam-macam, enggak berani macam-macam terhadap Indonesia. Dengan pengetahuannya yang luas, Bung Karno menggertak Hitler sampai dia jatuh mental sama Bung Karno. Di situ enggak berani macam-macam sama Indonesia, khususnya sama Bapak Bung Karno. Terus satu lagi, mungkin tuan-tuan semuanya pernah mendengar Imam Bukhari. Waktu zaman dulu, waktu pemerintahan Bung Karno, pernah diundang Bung Karno sama negara Rusia untuk mendatangi ke negara Rusia, tetapi
Bung Karno tidak mengiyakan. Datang lagi ajudannya Rusia ke Bung Karno. Kata Bung Karno, boleh, saya akan kunjungi ke negara Anda, tapi dengan catatan ada syarat. Tolong, apa kata ajudan Rusia, apa syaratnya? Syaratnya itu Anda harus menemukan makom Imam Bukhari. Itu syarat yang diminta sama Bapak Bung Karno, harus menemukan dulu makom Imam Bukhari. Singkat kata singkat cerita, berangkat lagi ajudannya Rusia ke negara asalnya Rusia. Laporan kepada pemerintah pusat langsung, Pak, begini, Bung Karno itu memberi syarat, boleh saya akan datang ke negara kita Rusia, tapi dengan syarat, kata Bung Karno, dengan syarat harus menemukan dulu makom Imam Bukhari. Oh gitu ya. Singkat kata singkat cerita, dikerahkanlah para petugasnya, para pasukannya Rusia untuk mencari makom Imam Bukhari. Dikerahkan semuanya. Tapi ini dulu biar paham dulu, saya ceritakan dulu sejarahnya Imam Bukhari, biar paham alur ceritanya ke depannya. Saya ceritakan dulu sejarah Imam Bukhari. Imam Bukhari waktu dulu yaitu seorang rawi hadis, pengumpul hadis-hadis. Imam Bukhari pada masa hidupnya mengumpulkan hadis-hadis dan mendatangi para sahabat-sahabat dari negara ke negara. Dikumpulkan hadis-hadis. Suatu saat datang ke negara Uzbekistan yang dipimpin oleh Raja Zolim. Imam Bukhari Haji Imam Bukhari kerjaan ieu konten. Imam Bukhari melakukan perlawanan terhadap Raja Zolim itu. Melakukan perlawanan, tapi Raja Zolim itu tidak setuju apa yang dikeluarkan sama Imam Bukhari. Dengan sikapnya, Imam Bukhari merasa tidak senang itu Raja Zolim yang ada di Uzbekistan itu. Singkat kata singkat cerita, Imam Bukhari ditangkap sama tentara-tentara kerajaan, terus ditalian Imam Bukhari, ditalian, digusur pakai kuda. Udah digusur pakai kuda, Imam Bukhari itu badannya berdarah, semuanya berdarah, mukanya, badannya, seluruh badannya berdarah. Imam Bukhari digusur pakai kuda sambil ditaliin Imam Bukhari. Nah di situ Imam Bukhari sakit. Imam Bukhari di situ sakit, terus sampai sakit stroke. Di situ Imam Bukhari banyak tafakur, banyak muraqabah. Di situ sama Allah Imam Bukhari diangkat jadi waliullah.
dengan banyak tafakur dan muraqabah. Sampai Imam Bukhari meninggal, wafat. Imam Bukhari, singkat cerita, Imam Bukhari wafat, dan Raja Zolim itu mengerahkan pasukannya, tolong jangan sampai ada yang tahu ini makam Imam Bukhari. Ditutup rapat-rapat sama Raja Zolim itu, makamnya Imam Bukhari ditutup rapat-rapat, tidak boleh ada yang tahu di mana adanya makam Imam Bukhari. Udah begitu berabad-abad, beratus-ratus tahun nggak ada yang tahu di mana makomnya Imam Bukhari. Tapi terdengar beritanya Imam Bukhari itu sudah meninggal, tapi tidak ada yang tahu di mana makom Imam Bukhari, dikarenakan ditutup rapat-rapat oleh Raja Zolim itu. Singkat cerita, masa ke masa, tahun ke tahun, abad ke abad, datang masanya pemerintahan Bapak Presiden kita, yaitu Bung Karno. Bung Karno berdasarkan ilmu pengetahuannya jadi memberi syarat ke negara Rusia itu untuk menemukan makom Imam Bukhari itu. Biar paham alur ceritanya. Bung Karno itu memberi syarat kepada Presiden Rusia untuk menemukan makom Imam Bukhari. Oke, siap, kata Presiden Rusia. Siap. Dilaksanakan. Yang diberi syarat Bung Karno dilaksanakan, dicari mengerahkan tentara, pasukannya untuk mencari makom Imam Bukhari, tetapi tidak ada yang tahu di mana makamnya. Lalu balik lagi ke Indonesia, ajudan Rusia itu katanya, Pak Presiden, Pak Bung Karno, tolong ganti syaratnya yang lain aja. Kata Bung Karno, gitu aja nggak bisa, sambil senyum sinis. Itu aja nggak bisa, ya udah saya nggak bakal datang ke negara Anda, kata Bung Karno. Tapi disampaikan lagi sama ajudan Rusia, disampaikan lagi, terus memaksakan lah, berusaha semakin maksimal, berusaha pencariannya makom Imam Bukhari, Presiden Rusia itu. Singkat cerita, nyari di mana makom Imam Bukhari dan bertanya kepada orang-orang Uzbekistan, sepuh-sepuh Uzbekistan, bertanya, dan akhirnya menemukanlah lingkungan makom Imam Bukhari, tetapi tidak tahu pasti di mana yang mana makomnya Imam Bukhari. Singkat cerita, dipanggil, lapor ajudan Presiden Rusia lapor ke Bung Karno, Pak, kami, kata ajudan Rusia, kami sudah menemukan wilayah area makom Imam Bukhari. Dan berangkatlah Bung Karno ke negara Uzbekistan yang dijajah di bawah jajahan negara Rusia. Berangkat Bung Karno ke negara Uzbekistan. Singkat cerita, sampai di negara Uzbekistan yang di bawah jajahan negara Rusia, sampai
ke negara Uzbekistan Bung Karno. Sampai di area wilayah di situ belum jelas di mana makomnya Imam Bohri, tapi areanya di situ. Tapi nggak ada yang tahu makom Imam Bohri yang jelasnya, yang pastinya nggak ada yang tahu. Dan wallahu alam bisa Presiden Bung Karno tahu bahwa yang mana makom Imam Bohri yang sebenarnya. Singkat kata, Bung Karno lalu menuju satu makom, dan di situ duduk Bung Karno, duduk dan membaca Al-Quran. Di makom itu membaca Al-Quran. Jadi Bung Karno salah satu orang pertama yang membaca Al-Quran di makom Imam Bohri. Seolah-olah Bung Karno itu orang yang pertama kali menemukan makom Imam Bohri. Lalu membaca Al-Quran, hadiah tawasul kepada Rasulullah, hadiah tawasul kepada Imam Bohri. Bung Karno di situ, masya Allah, Bapak Presiden kita, masya Allah, banyak jasanya, khususnya kepada dunia Islam. Alhamdulillah, suatu kebanggaan untuk rakyat Indonesia, khususnya saya sendiri merasa bangga mempunyai presiden seperti beliau. Dan singkat kata, singkat cerita, dibangunlah sampai sekarang. Alhamdulillah, tahdus binikmah, dibangunlah sampai sekarang makom Imam Bohri, diperhatikan, dirawat. Dan orang-orang Uzbekistan itu yang di area khususnya negara Uzbekistan itu merasa berterima kasih sekali sama presiden kita Bung Karno telah menemukan makom Imam Bohri. Dan kalau apabila jarah, khususnya rakyat Indonesia, jarah ke makomnya Imam Bohri, dibolehkan masuk langsung ke makom Imam Bohri. Orang-orang negara-negara lain itu nggak bisa masuk ke makomnya langsung Imam Bohri, nggak bisa, kecuali orang Indonesia. Kenapa? Itu jasanya Bung Karno telah menemukan makom Imam Bohri. Jadi diistimewakan sekali orang-orang Indonesia itu kalau jarak ke makom Imam Bohri. Catatan harus diingat nih, pernah suatu saat pangarsa Abah Uci Al-Maghfurlah yang ada di Cilongok jarah sama rombongan ke makom Imam Bohri. Dan sebelum jarah ke makom Imam Bohri, di luar area pemakaman Imam Bohri, pangarsa Abah Uci Al-Maghfurlah memanggil rombongan, sini dulu, jangan dulu masuk ke makam. Kenapa? Tanya salah satu rombongan. Kenapa, Abah? Sini dulu, ganti dulu kopiahnya ganti dulu katanya. Kenapa ganti? Saya ketemu sama Imam Bohri, kata pangarsa Abah Uci Al-Maghfurlah. Saya ketemu amanat kalau jarah ke makom Imam Bohri harus memakai kopiah hitam yang suka dipakai Bung Karno. Kesukaannya Bung Karno kan itu kopiah hitam. Makanya saya bawa ini, ganti dulu kopiah kalian, kata pangarsa Abah Uci Al-Maghfurlah. Ganti dulu kopiahnya, rombongannya itu jadi diganti kopiahnya jadi kopiah hitam. Tabarukan pada orang-orang soleh apabila jarah ke makom Imam Bohri harus pakai kopiah hitam. Kenapa? Tabarukan.
ngalap barokah. Jadi kesimpulannya, kata Bung Karno, perhatikan 3 seni, yaitu 1. Merdeka pengetahuan, 2. Merdeka akal, 3. Merdeka ruh. Sekian dulu dari saya. Besok video selanjutnya saya akan membahas merdeka akal. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar saya semangat. Win-win solution. Anda untung, saya untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.